Ketua DPR RI Bambang Susatyo akan mengadakan rapat internal Badan Musyawarah pada hari Senin 23 September 2019 atau hari ini. Rapat ini merupakan tindak lanjut permintaan untuk menunda pengesahan RKUHP. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RKUHP. Bambang juga menjamin bahwa keinginan pemerintah akan diakomodir melalui rapat internal yang akan dihadiri oleh semua pimpinan fraksi. Sebelumnya Presiden meminta diundurnya pengesahan revisi KUHP karena adanya beberapa pasal yang menuai pro dan kontra, sehingga DPR juga akan mempertimbangkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Hujan kritikan. Pada pekan ini, para anggota DPR RI akan menggelar rapat paripurna yang semula diagendakan untuk mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski demikian, pemerintah meminta agar pengesahan tersebut ditunda. Penundaan pengesahan RKUHP sebenarnya telah terjadi berulang kali. Dan berikut ini saya akan paparkan kepada Anda detailnya mengenai fakta bicara. Dan seperti kita ketahui bahwa pemerintah meminta untuk penundaan disahkannya revisi Undang-Undang atau KUHP. Sementara DPR sendiri akan melakukan rapat Badan Musyawarah pada hari ini. KUHP sendiri bernama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië. Ini adalah hukum yang dibuat pada 1881 di Belanda dan efektif diberlakukan di Belanda pada tahun 1886. Lalu kemudian melalui titah raja pada tahun 1915, kemudian Kitab Undang-Undang ini dibawa ke Indonesia dan kemudian diberlakukan, efektif berlaku per 1 Januari 1918, artinya sudah 101 tahunan usianya di Indonesia. Dan KUHP sendiri diadopsi di Indonesia pada waktu itu tahun 1946 pasca kemerdekaan Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Jadi melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, KUHP resmi atau diadopsi di Indonesia dan berlaku. Lalu kemudian kita juga akan melihat di revisi atau upaya revisi terhadap KUHP memang tidak terjadi pada saat ini saja. Ini merupakan sebuah perjalanan panjang. Ini buktinya upaya revisi sudah ada ternyata sejak tahun 1963. Pada saat itu revisi KUHP di bawah kepemimpinan Menteri Saharjo, di mana revisi ini lebih kepada tentang delik keamanan negara, ekonomi dan juga kesusilaan. Dan pada saat itu Menteri Saharjo membentuk sebuah tim untuk melakukan revisi KUHP. Tim tersebut terdiri dari tim perumus revisi KUHP yang terdiri dari Sudarto, Ruslan Saleh, Mulyanto, Satohid Kartanegara, Umar Seno Aji, J.E. Sahitapi, dan ada sejumlah nama-nama lain. Selain sederet nama ini diantaranya adalah Marjono Reksodi Putro, ada juga Kalena Subroto, Andi Hamjah, Barda Nawawi, Bagir Manan, dan juga Muladi. Nah, ini kemudian naskah lengkap rancangan revisi KUHP rampung pada tahun 1993, butuh waktu yang sangat-sangat panjang dan proses ini terhenti. Dan sejak saat inilah kemudian hampir semua Menteri Hukum dan HAM di eranya masing-masing dan juga pemerintah di eranya masing-masing punya ambisi untuk melakukan revisi terhadap KUHP. 98 kembali diajukan di bawah Menteri Kehakiman Muladi. Tahun 2004 kembali juga diajukan di bawah Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. 2009 pembahasan tidak selesai di masa kepemimpinan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Lalu di tahun 2015 Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat perintah untuk pembahasan bersama dengan DPR. Dan di tahun 2019 akhirnya Presiden Jokowi meminta pengesahan revisi KUHP ditunda karena terjadi pro dan kontra dan juga memang terdapat sejumlah pasal yang kontroversial dan juga menuai pro dan kontra. Ada sejumlah pasal diantaranya yang menjadi fokus pada pembahasan kali ini adalah pasal-pasal yang kemudian dianggap tidak ramah terhadap perempuan. Benarkah rancangan undang-undang untuk revisi KUHP belum ramah atau tidak ramah terhadap perempuan di sejumlah pasalnya? Kita langsung saja bergabung bersama rekan Ajeng Kamarati untuk berbincang bersama narasumber.
Ade Mulia, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Apakah revisi KUHP sudah mengakomodir kebutuhan kaum perempuan? Pertanyaan itulah yang seringkali dikritisi terkait dengan pasal-pasal yang dinilai rawan kriminalisasi. Dan untuk menguji kekhawatiran tersebut, kita akan berdiskusi dengan anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK, Ratna Bataramunti. Selamat pagi Mbak Ratna. Selamat pagi Mbak Ajeng. Tadi kita lihat di tulisannya itu di bawah tadi, ramahkah revisi KUHP ini terhadap perempuan? Jawabannya seperti apa? Kira-kira kalau misalnya RKUHP mau mengkriminalkan perempuan, kelompok rentan, korban, itu bisa dianggap ramah nggak? Itu tidak ramah sama sekali. Sama sekali. Dan ini yang viral sekali karena banyak sekali orang-orang bahkan kaum awam pun untuk membaca undang-undang akhirnya mereka bilang ini tidak ramah. Sebenarnya pasal-pasal apa saja yang membahayakan bagi perempuan? Iya, mulai dari mengakomodasi living law ya, yang itu bertentangan dengan azas legalitas ya, dan juga itu tentu saja kita kalau berbicara soal ramah tidak ramah, kita harus mengacu juga apakah ada dampak ya, dampak dari sebuah rumusan hukum. Nah, kita sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, jelas ya. Setiap rumusan bisa secara langsung mendiskriminasi, tetapi juga secara tidak langsung dampaknya itu juga bisa berpotensi mendiskriminasi. Nah, saya kira itu seperti mengakomodasi konsep living law itu menjadi celah untuk melegitimasi peraturan-peraturan daerah yang selama ini banyak sekali mengkriminalkan ya, kayak perempuan nggak bisa keluar malam. Nah, kemudian juga buruh, kita banyak gitu. sekali juga dampak yang sudah memang langsung dirasakan oleh perempuan ya, seperti kasus di Tangerang ya, Perda Tangerang itu sudah ada korbannya yang sampai akhirnya meninggal ya karena dia itu jadi dibully, lalu dia dipermalukan. Itu karena dia keluar malam dia buruh perempuan yang dia dapat shift malam dan pulang gitu ya. Larut gitu ya. Nah, itu dia kena Satpol PP atas nama Perda Ketertiban Umum. Lalu juga ada lagi Perda tentang pelacuran seperti itu. Jadi gampang banget bilang bahwa orang yang keluar malam, perempuan keluar malam rumusannya kan netral. Setiap orang, barang siapa. Tapi kita tahu di masyarakat itu kan tidak netral. Masyarakat itu ada kesenjangan, ada relasi kekuasaan yang tidak sama. Kita tahu perempuan selama ini dianggap yang menjadi yang harus dikontrol gitu ya, tubuhnya, seksualitasnya yang gampang dipersalahkan ya, dia harusnya nggak keluar malam, sehingga pastinya dampaknya akan langsung dirasakan tentunya oleh perempuan. Nah, itu rumusan-rumusan yang netral itu harusnya diuji coba, nggak bisa langsung ini kan prosesnya juga menyalahi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, bahwa setiap rumusan pembahasan itu harusnya terbuka, harusnya melibatkan masyarakat. Jadi ini prosesnya tertutup. Dan sekarang kan masyarakat jadi baru tahu ternyata kok ada rumusan yang sangat tidak waras gitu, tapi sangat tidak masuk akal gitu ya. Sosialisasi yang dilakukan. Jadi mereka ini sekarang sudah mau diketok palu. Gitu. Jadi nggak ada sosialisasi sebenarnya. Dan kemudian kalau misalnya masyarakat ramai seperti ini, kita pertanyakan di mana sosialisasinya? Apakah benar sudah melibatkan kelompok-kelompok yang berkepentingan, misalnya untuk isu perempuan? Ada kita punya lembaga negara Komnas Perempuan, ada masyarakat sipil yang bekerja untuk isu-isu perempuan. Apakah sudah diundang, sudah disosialisasikan? Dan yang paling penting, apakah masukannya juga benar-benar dipertimbangkan gitu ya, dan sudah dimintakah masukannya seperti itu. Nah, sekarang selain soal living law itu juga ada persoalan perluasan pasal perzinahan, lalu juga ada kriminalisasi hidup bersama, lalu juga ada kriminalisasi terkait aborsi yang semuanya sekali lagi itu dampaknya akan langsung terhadap perempuan, karena perempuan memang di kelompok yang selama ini rentan ya, selama ini yang menjadi target sasaran kontrol itu perempuan. Nah, kita sudah banyak tadi ya perda-perda. Nah, kenapa kita legitimasi di tingkat yang lebih nasional itu kan membenarkan apa yang selama ini sudah berlangsung yang itu sangat merugikan hak perempuan gitu ya. Apalagi kita juga sudah ada bab HAM di dalam konstitusi, jelas ya, setiap orang tuh berhak untuk ada kepastian hukum, berhak atas jaminan gitu ya, rasa aman, persamaan di muka hukum. Nah, ini saya kira apa yang terjadi saat ini memang harusnya
pemerintah DPR segera untuk menunda revisi KUHP ini untuk disahkan, dan harus dibuka ruang-ruang diskusi dan benar-benar masukan masyarakat dipastikan itu benar-benar tertampung, dipertimbangkan, dan harus ada uji coba dengan rumusan ini bagaimana siapa kelompok-kelompok yang akan terkena seperti ini, kan nggak ada. Lalu juga prosesnya itu tidak ini kan ada 2 buku yang sangat penting ya, buku 1, buku kedua. Sebegitu banyaknya perubahan itu nggak bisa langsung seperti itu. Harusnya apa yang menjadi urgensi dari perubahan sebuah peraturan perundangan itu amandemen aja. Seperti kita proses misalnya amandemen undang perkawinan soal usia pernikahan gitu ya. Satu-satu itu diperbaiki gitu ya. Jadi nggak bisa brek semuanya. Iya, Dan ini apalagi akhirnya tidak heterogen untuk orang-orang gitu ya Mbak. Iya, seperti itu ya. Nah, apalagi ini menyangkut negara ingin mengkriminalkan. Iya, bahkan intervensi apa unsur privat. jahatnya? Misalnya saya contohkan soal perzinahan. Itu sekarang yang ada itu kan yang existing law yang sekarang, apabila salah satu terikat perkawinan. Iya. Nah, itu kan merugikan tentunya. Ada perjanjian perkawinan, ada ijab kabul, ada ya perjanji untuk setia seperti itu. Lalu kemudian tidak dilaksanakan karena dia melakukan perzinahan dengan orang lain. Yang sekarang pun di negara Belanda itu juga sudah dihapus karena itu levelnya perdata saja. Kenapa harus dikriminalkan? Harusnya menjadi alasan misalnya untuk gugatan cerai. Nah, tetapi setidaknya itu memang ada yang dirugikan. Ada itu sebagai delik aduan. Nah, sekarang mau dibikin delik umum. Sekarang kepala desa juga bisa melaporkan kepentingannya apa. Jadi semua orang itu akan berpotensi dan juga diperluas, untuk mengkriminalkan. tidak hanya yang terikat perkawinan. Tapi tidak terikat perkawinan juga bisa. Kalau kita melihat unsur jahat itu apabila ada kekerasan di situ, ada yang dipaksakan, ada perkosaan, ada pelecehan seksual, itu unsur jahatnya. Nah, ini ketika ada konsen, di mana unsur jahatnya? Nah, kita akan lihat bagaimanakah klarifikasi dari Menkumham Yasona Lauli yang sempat juga berbicara klarifikasi mengenai hal ini. Kita simak. Aborsi. Ini juga ada di undang-undang kita yang sekarang, di KUH pidana yang existing ada. Ancamannya berat, 12 tahun. Tapi kan sudah sekarang dunia sudah berubah. Maka diatur ancaman pidana yang lebih rendah. Ya. Dan tidak berlaku bagi korban perkosaan maupun karena alasan medik. Seorang perempuan yang diperkosa karena dia tidak menginginkan janinnya dalam tahapan terminasi tertentu dapat dilakukan. Nah, kita sudah dengar klarifikasi dari Pak Yasona Lauli. Aborsi ini juga menjadi salah satu pasal yang kontroversial dan viral sekali. Kenapa misalnya korban perkosaan ini menjadi double victimization kalau misalnya pasal aborsi ini memang benar-benar dilegitimasi ya Mbak ya? Dan ini kan bukan persoalan hukumannya dikurangi dari yang semula tadi tinggi ya. Ini kan intinya sama, tetap dikriminalkan. Yang menjadi persoalan kan itu kan mengkriminalisasi perempuan yang dia berupaya untuk mengakses, mengeksekusi hak-hak kesehatan reproduksi. Nah, ini artinya apa? Saya melihat proses pembahasan ini kan hanya terkungkung sama tim hukum, maksudnya aspek hukum ya. Padahal kita dalam membuat rumusan itu banyak sekali terkait misalnya kesehatan reproduksi, isu HAM, ya, isu perempuan ya, mereka yang memang bergerak atau memang pakar di isu-isu itu harusnya dilibatkan gitu. Jadi nggak bisa kita hanya merumuskan tentang aborsi, tapi nggak melibatkan mereka yang bekerja di isu-isu misalnya kesehatan reproduksi. Jadi gitu sebenarnya sekarang itu prosesnya seperti apa sih Mbak? Karena Menkumham juga bilang bahwa Komnas HAM sudah diundang, terus kalau misalnya apakah Komnas Perempuan sudah diundang? Kita lembaga negara banyak loh, nggak hanya Komnas HAM. Dan itu benar-benar tadi saya bilang ya, prinsip partisipasi itu tidak sekedar diundang, lalu diminta masukan, tapi itu juga bagaimana pengawalan pembahasan di DPR. Jadi selama ini salah pengawalannya Mbak tanggal ya? 15 kan dirubah. Dari yang draft pemerintah itu yang mengadukan ya untuk misalnya perzinahan yang diperluas dan juga kriminalisasi hidup bersama itu orang tua, anak, lalu suami istri. Tapi lalu kan diperluas jadi kepala desa. Itu kan jadi bukan delik aduan lagi, jadi delik umum gitu. Semua orang juga bisa
mengadukan, tapi lewat jalur kepala desa melaporkan kayak begitu ya. Dan itu tadi soal aborsi itu tadi kan juga tadi ada undang-undangnya yang memang mengecualikan. Nah itu kenapa nggak diharmonisasikan di dalam KUHP gitu? Jadi ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 kan mengecualikan terhadap perkosaan, lalu juga ada alasan medis. Nah itu harusnya kan juga diharmonisasikan. Tapi kalau misalnya undang-undang ini dilegitimasi, berarti ini semua orang dengan alasan kesehatan juga nggak bisa aborsi? Ya, karena memang rumusnya seperti itu gitu. Nah, kemudian juga yang berlaku sekarang aja di Undang-Undang Kesehatan juga banyak masalah ya. Kita cek misalnya untuk kasus WA, ya itu ya WA adalah anak korban perkosaan ya oleh kakak kandungnya yang dikriminalkan karena dengan pasal aborsi di Undang-Undang Kesehatan ada masalah di situ. Yang harusnya hak menjadi alasan mengkriminalkan hak untuk mendapatkan layanan konseling sebelum aborsi dan setelah aborsi, hak untuk mendapatkan pendampingan gitu kan. Tetapi karena tidak dipenuhi itu menjadi menjadi persyaratan, padahal itu hak ya. Nah, lalu mereka si korban ini menjadi dikriminalkan. Nah, ini yang kita khawatirkan itu juga berlaku terhadap pasal perzinahan yang diperluas maupun yang tadi hidup bersama dan pasal yang terkait living law itu dampak utama yang langsung bisa dirasakan adalah korban yang selama ini korban kekerasan seksual ya, yang selama ini kita punya persoalan adalah soal pembuktian kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak mudah. Harus ada 2 saksi, ada alat bukti yang lainnya. Ketika apalagi pelaku mana ada yang mengaku langsung suka sama suka dan seterusnya itu yang dikatakan oleh pelaku. Nah kalau kayak gitu korban akan mudah terjerat dengan pasal-pasal perzinahan tersebut. Jadi karena tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah korban. Singkat aja harapannya seperti apa ke depannya? Ya harapannya jelas ditunda pengesahan RU dikaji lagi ya Mbak ya. Dikaji lagi, memastikan keterlibatan dari publik dan khususnya kelompok-kelompok yang memang berkepentingan dan selama ini mengawal ya isu-isu yang terkait dengan di RUU KUHP, dan yang kedua juga memastikan adanya semua aspek-aspek yang terkait ya. Jadi jangan hanya hukum, karena hukum itu memang lebih membuat rumusan, tapi substansinya kenapa ini kemudian dikriminalkan itu harus melibatkan sosiolog, antropolog, isu kesehatan reproduksi. Mereka semua didengar dan dikaji dan dipertimbangkan. Jadi kita nggak bisa hanya hukum gitu, harus ada aspek-aspek yang lain. Mbak Ratna Batramuti, terima kasih atas pembahasan ini, menarik sekali. Kita berharap tentunya agar ini tidak mengkriminalisasi perempuan atau kaum-kaum marginal lainnya.